إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dolalatin finnar. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Fawaid karya Imam besar Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, masih pada poin akidah dan tauhid. Seperti pembahasan sebelumnya sudah kita jelaskan mengenai poin penting, yaitu seorang hamba harus ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pada poin berikutnya, yaitu bahwasannya ketaatan kepada Allah merupakan penentram jiwa dan raga seseorang yang bertauhid kepada Allah. Di sini Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan, wa tahta hadza sirrun 'azimun min asrarit tauhid. Pada pembahasan ini ada rahasia yang sangat agung atau hikmah yang sangat agung, min asrarit tauhid, dari rahasia-rahasia atau hikmah-hikmah tauhid. Wa huwa annal qalba la yastakirru wa la yatma'innu wa yaskunu illa bil wusuli ilaihi, yakni bahwasannya hati manusia tidak akan bisa tenang, tidak akan bisa tentram, dan tidak akan bisa damai kecuali dengan tersambung dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma siwahu mimma yuhabbu wa yuradu famuradun li ghairihi. Maka kecintaan dan keinginan terhadap sesuatu yang diinginkan kepada selain Allah, maka itu adalah bukan tujuan utama. Walaisal muradul mahbubu li dzatihi illa wahidun ilaihil muntaha. Dan bahwasannya tidak ada sesuatu pun yang dicintai karena zatnya kecuali satu-satunya yang segala sesuatu akan menuju kepadanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa yastahilu ay yakunal muntaha ila itsnaini, karena mustahil apabila segala sesuatu berakhir kepada dua hal atau dua zat yang berbeda. Faman kana intihau mahabbatihi wa raghbatihi wa iradatihi wa ta'atihi ila ghairihi batala alaihi dzalik. Maka itulah siapa saja yang puncak
kecintaannya, keinginannya, kehendaknya, dan ketaatannya kepada selain Allah, maka batala alaihi dzalik, maka niscaya semua itu akan sia-sia dan lenyap begitu saja. Wa zala anhu wa faraqahu ahwaja ma kana ilaihi, bahkan orang tersebut akan ditinggalkan oleh sesuatu yang amat dibutuhkannya. Wa man kana intihau mahabbatihi wa raghbatihi wa rahbatihi wa talabihi huwa subhanahu, akan tapi sebaliknya, siapa saja yang kecintaannya, harapan, kecemasannya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dhafara bina'imihi wa ladzatihi wa bahjatihi wa sa'adatihi abadal abad, maka niscaya ia akan mendapatkan keuntungan abadi berupa kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan, dan keberuntungan selama-lamanya, yakni nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya, al-abdu daiman mutaqallibun baina ahkamil awamiri wa ahkamin nawazil. Seorang hamba tidak akan terlepas dari perintah-perintah dan juga musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa muhtajun bal muttarrun ilal auni indal awamir, maka seseorang sangat butuh kepada pertolongannya atau pertolongan Allah ketika akan melaksanakan perintah-perintahnya tersebut. Wa ilal lutfi indan nawazili, dan juga seseorang akan sangat butuh terhadap al-lutf, kelembutan atau uluran kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, indan nawazil, ketika dia sedang mendapatkan musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala qadri qiyamihi bil awamir yuhsalu lahu minal lutfi indan nawazil. Ini poin pentingnya, yaitu bahwasanya kasih sayang, kelembutan Allah yang didapatkan hamba sewaktu dirinya ditimpa musibah itu berbanding lurus dengan kadar perintah Allah yang telah dilaksanakannya. Berbanding lurus dengan kadar perintah Allah yang telah dilaksanakannya. Fa in kamulal qiyamu bil awamiri dhahiran wa batinan nalahul lutfu dhahiran wa batinan. Jika seorang hamba melaksanakan perintah Allah secara sempurna, secara lahir maupun batin, maka niscaya dia akan mendapatkan al-lutf, kelembutan atau kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala secara lahir dan batin juga. Akan tetapi wa in qama bisuwariha duna haqaiqiha wa bawatiniha nalahul lutfu fil dhahir wa qalla nasibuhu minal lutfi fil batin. Akan tapi apabila perintah Allah itu dilaksanakan dalam bentuk lahiriah saja tanpa mencakup hakikat dan juga batinnya, maka seorang hamba itu nalahul lutfu dhahiran, maka ia hanya akan memperoleh kasih sayang Allah, akan tapi hanya sekedar lahiriah. Wa qalla nasibuhu minal lutfi fil batin, dan ia akan sedikit sekali mendapatkan kasih sayang Allah secara batiniah. Kemudian beliau melanjutkan pada poin berikutnya mengenai kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala secara batin. Fa in qulta wa mal lutful batin, kalau ada orang yang bertanya, apa sih sebenarnya kelembutan atau kasih sayang Allah secara batin? Qultu, maka kita jelaskan, huwa ma yuhsalu lil qalbi indan nawazili minas sakinati wat tuma'ninati waz zawalil qalqi wal ittirabi wal jaza'i. Kasih sayang Allah secara batin adalah sesuatu yang akan menciptakan keterangan
dan kedamaian bagi seorang hamba, menghilangkan keresahannya, kegundahannya, dan keluh kesah dari hati seorang hamba tersebut ketika tertimpa suatu musibah. Fayastahdhi baina yaday sayyidihi dhalilan lahu mustaqinan. Maka seorang hamba tersebut ketika dalam kondisi demikian, maka ia akan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh rasa hina. Nadhiran ilaihi biqalbihi, maka dia memandang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hatinya. Sakinan ilaihi biruhihi wa sirrihi, dia akan bersimpuh kepadanya dengan segenap jiwanya. Wa qad syaghalahu musyahadata lutfihi bihi an syiddati ma huwa fihi minal alami. Kalau orang sudah berkeyakinan demikian, maka pengakuannya terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyibukkan dirinya dari rasa sakit atau berupa musibah yang telah menimpa dirinya tersebut. Wa qad ghayyabahu an syuhudi dzalika ma'rifatuhu bi husni ikhtiyarihi lahu. Keyakinannya tentang kebaikan takdir Allah membuatnya tidak merasakan lagi pahit musibahnya. Wa annahu abdun mahdun yujri alaihi sayyiduhu ahkamahu radhiya aw sahita. Ia pun juga akan menyadari kalau dirinya semata-mata seorang hamba yang suka ataupun tidak suka mesti menjalani takdir dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in radhiya nalar ridha, kalau dia ridha maka ia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in sakhita fa hadduhu as-sukhtu, akan tapi kebalikannya, apabila dia tidak ridha maka kemurkaan Allah lah yang akan dia peroleh. Fahadal lutful batinu thamaratu tilkal muamalatil batinati, maka kasih sayang Allah secara batin ini merupakan buah dari muamalah batiniyah atau kesolihan batin seseorang dengan melakukan amalan-amalan ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yazidu biziyadatiha, maka semakin soleh batinnya, maka semakin bertambah kasih sayang Allah secara batin yang akan dia peroleh. Wa yanqusu binuqsaniha, demikian pula sebaliknya, kalau semakin berkurang kesolehan batinnya, maka semakin berkurang pula kasih sayang Allah secara batin yang akan dia peroleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pembahasan kita ini bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa share kepada orang lain supaya manfaatnya semakin menyebar di tengah-tengah masyarakat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.